Oke teman-teman semua, kembali lagi di channel ini dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat ya tentunya. Kali ini kita akan membahas Sunan Ampel. Sunan Ampel ya tentunya. Sunan Ampel atau Sunan Raden Ahmad. Sunan Ahmad Ali Rahmatullah, Raden Ahmad Ali Rahmatullah atau Sunan Ampel adalah cucu Raja Cempa. Ayahnya bernama Ibrahim Askarakandi yang kawin dengan putra Raja Cempa yang bernama Dewi Chandrawulan. Adik dari putri Dewi Chandrawulan bernama Dewi Anarawati atau Dwarawati. Diperistri oleh Raja Brawijaya Majapahit. Konon perkawinan antara Raja Majapahit dan Putri Drawati ini atas skenario para wali. Tujuannya agar Raja Majapahit itu mau masuk Islam atau setidaknya memberikan kelonggaran agar agama Islam berkembang dan tersiar di Majapahit. Setelah kakek Bantal atau Syekh Maulana Malik Ibrahim meninggal dunia pada tahun 1419 Masehi, para wali berpikir untuk mencari penggantinya. Atas usul Syekh Maulana Ishak, maka didatangkanlah Raden Rahmat dari Cempa ke Pulau Jawa. Mula-mula Raden Rahmat langsung menuju istana Majapahit karena Ratu Drawati adalah bibinya sendiri. Raden Rahmat selama tinggal di Majapahit mencoba mengajak Prabu Brawijaya masuk Islam, tetapi Raja Majapahit itu tidak bersedia. Sang Prabu berniat menjadi Raja Buddha yang terakhir di Majapahit. Meski demikian, Prabu Brawijaya tidak menghalang-halangi rakyat dan keluarga kerajaan masuk agama Islam. Sang Prabu bahkan menghadiahkan sebuah tempat yang terletak di desa Ampel Denta kepada Raden Rahmat sebagai pusat pendidikan agama Islam. Prabu Brawijaya sendiri merasa senang dan suka kepada Raden Rahmat karena tutur bahasa dan sifatnya yang sangat lembut. Raden Rahmat kemudian disuruh memilih sekian banyak putri Majapahit dan untuk dijadikan istrinya. Akhirnya Raden Rahmat memilih Dewi Chandrawati sebagai istrinya. Dengan demikian Raden Rahmat itu adalah menantu Raja Majapahit yang termasuk salah seorang pangeran Majapahit. Itu sebabnya beliau disebut pangeran atau Raden. Di Ampel Denta beliau membuka pesantren. Banyak putra adipati dan bangsawan Majapahit yang belajar kepada beliau. Di antara murid-murid Sunan Ampel yang terkenal ialah Raden Patah, Raden Batahara Kantong. Di antara murid-murid Sunan Ampel yang terkenal ialah Raden Fatah, Raden Batahara Kanto, atau Adipati Ponorogo yang pertama, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, dan Sunan Kalijaga. Mbak Soleh juga, Mbak Son Haji, dan lain-lainnya. Tentunya sangat banyak teman-teman semua. Semula, murid-murid Sunan Ampel mempunyai karomah dan banyak yang menjadi wali. Sunan Ampel wafat pada tahun 1478 Masehi, dimakamkan di sebelah barat Masjid Sunan Ampel. Hampir tiap hari makam beliau banyak diziarahi orang. Bahkan pada malam hari masih banyak juga orang yang berziarah ke makam beliau, terutama pada malam Jumat Legi. Pada satu keanehan di sana. Kalau Anda menimba air di daerah Surabaya, kebanyakan air itu rasanya asin dan anyit, tapi tidak dengan halnya dengan air sumur yang ada di Masjid Sunan Ampel. Air tersebut terasa segar dan konon bila diminum dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Sunan Ampel mempunyai 2 orang istri, yaitu Dewi Chandrawati dan Nyai Karima. Dari
kedua istrinya itu mempunyai keturunannya sebagai berikut. Dari Condrawati dulu. Yang pertama itu Siti Syariah, menjadi istri Sunan Kudus. Dan yang kedua Siti Mutmainnah, menjadi istri Sunan Gunung Jati. Dan yang ketiga Siti Hafsah, menjadi istri Sunan Kalijaga. Sedangkan empat Raden Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Dan kelima Raden Qasim atau Sunan Derajat Sadayu. Sedangkan dengan istri kedua yaitu Nyai Karimah, dikaruniai dua orang putri yaitu Dewi Murthosiah, menjadi istri Sunan Giri. Sedangkan dua Dewi Murtosima, yaitu menjadi istri Raden Fata. Sedangkan yang kedua itu kisah Mbak Soleh, murid Sunan Ampel. Ada sebuah keajaiban yang tak ada duanya. Ada seorang manusia dikubur hingga 9 kali. Kok bisa begitu? Mari simak kisahnya. Di sebelah timur Masjid Agung Sunan Ampel ada 9 kuburan. Itu bukan kuburan 9 orang, tapi hanya kuburan seorang, yaitu murid Sunan Ampel yang bernama Mbak Soleh. Kisahnya demikian. Mbak Soleh adalah tukang sapu Masjid Ampel. Di masa hidupnya Sunan Ampel, apabila menyapu lantai masjid sangatlah bersih, sehingga orang yang sholat sangatlah khusyuk. Ketika Mbak Soleh wafat, masjid tadi tidak ada yang bersihkan. Mbak Soleh ini wafat, beliau dikubur di depan masjid. Ternyata tidak ada santri yang sanggup mengerjakan pekerjaan Mbak Soleh, yaitu menyapu lantai masjid yang bersih sekali. Maka sejak ditinggal Mbak Soleh, masjid itu pun lantainya menjadi kotor. Kemudian kata-kata Sunan Ampel, bila Mbak Soleh masih hidup, tentulah masjid ini menjadi bersih. Mendadak Mbak Soleh ada di pengimbangan masjid sedang menyapu lantai. Seluruh lantai pun sekarang menjadi bersih lagi. Orang-orang pada heran melihat Mbak Soleh hidup lagi. Beberapa bulan kemudian Mbak Soleh wafat dan dikubur di samping kuburnya dahulu. Masjid menjadi kotor lagi. Lalu terucaplah kata-kata Sunan Ampel. Seperti dulu, Mbak Soleh pun hidup lagi. Hal ini berlangsung selama 9 atau 8 kali. Sehingga kuburnya 9. Jika Anda sempat berziarah ke makam Ampel, jangan lupa untuk berdoa di depan makam Mbak Soleh. Tentunya ini adalah sebuah kisah yang sangat luar biasa, yaitu tentang kisah Mbak Soleh. Mbak Soleh yang sangat luar biasa ya. Kuburannya ada 9. Tentunya ini adalah orang-orang soleh. Kalau diakal tidak masuk ya, tetapi karena ini adalah orang-orang soleh, para wali-wali Allah, tentunya ini sangatlah luar biasa. Mungkin itu saja teman-teman, kisah Sunan Ampel dan muridnya yaitu Sunan Mbak Soleh. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebih kami mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun juga. Terima kasih telah menonton teman-teman. Jangan lupa klik tombol notifikasinya agar setiap kami upload video teman-teman bisa ada notifikasi di gadget teman-teman semua. Terima kasih teman-teman semua yang telah menonton. Jangan lupa juga like, comment, dan subscribe agar saya bersemangat dalam mengupload videonya. Terima kasih teman-teman semua. Semoga diberikan kesehatan, yang sakit diberikan kesembuhan, dan semoga kita bisa meniru orang-orang soleh seperti Sunan, wali-wali Allah yang tersebut. Terima kasih. Saya undur diri.
warahmatullahi wabarakatuh.